Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu pelaku usaha mikro kecil menengah yang dimanapun berada. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan ini kita dapat bertemu dalam acara Zoom meeting kepada pelaku usaha UMKM khususnya Jawa Tengah dan khususnya Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya, kami akan menyampaikan materi tentang pentingnya sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 4 yang berbunyi, produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Lalu menurut PP Nomor 42 Tahun 2024 Pasal 98 yang berbunyi kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil didasarkan atas pernyataan halal pelaku usaha mikro dan kecil. Selanjutnya, ngapain sih repot-repot ngurus sertifikat halal? Sebenarnya, lebih repot lagi bila harus menjelaskan satu-satu dan meyakinkan ke semua pelanggan bahwa bahan baku dan proses pembuatan produk kita itu halal. Nah, itu lebih repot lagi jika kita harus menjelaskan dan belum tentu pelanggan itu yakin karena klaim pihak dari penjual sendiri. Lalu, 87,2% atau sekitar 29,6 juta jiwa penduduk Indonesia itu mayoritas Muslim, di mana ini adalah potensi pasar calon pelanggan pelaku usaha. Nah, apakah produk pelaku usaha ini sudah memiliki identitas halal? Nah, apa yang dimaksud dengan identitas halal? Identitas umum ada beberapa, seperti pendidikan yang berupa ijazah, kependudukan berupa KTP, warga negara berupa paspor, akta nikah berupa perkawinan, lalu izin berkendara berupa SIM yang terdiri dari SIM A, SIM B, SIM C, lalu kendaraan yang berupa BPKB, properti yang berupa sertifikat tanah, asal-usul yang berupa akta lahir. Selanjutnya, pelanggan itu akan melihat dan langsung yakin, melihat dan langsung nyaman, melihat langsung senang. Bagi pengusaha, kepercayaan adalah hal utama. Trust is the winner, dan mahal karena itulah sumber penghasilan berkelanjutan. Jadi, kepercayaan adalah hal utama dan mahal karena sustainable terhadap kemajuan usaha itu sendiri. Nah, bagaimana cara mengurus sertifikasi halal bagi UMK? Yaitu dengan beberapa syarat seperti KTP pelaku UMKM, jenis produk yang berupa 10 varian, lalu merek produk, foto tempat produksi, lalu NIB atau KPLI, lalu omset yang kurang dari 15 miliar rupiah. Berapa biaya mengurus sertifikat halal bagi UMK? Yaitu gratis 100%. Kalau bayar sendiri itu Rp230.000. Selanjutnya, apa saja jenis produk yang dapat fasilitasi sertifikat halal gratis? Berikut 13 jenis produk makanan self declare, yaitu olahan buah dan sayur, permen dan coklat, tepung dan sereal, roti dan bakery, ikan dan olahan perikanan, telur dan olahannya, gula, madu dan pemanis, lalu garam, rempah, saus dan kecap, makanan yang siap santap, kedai makanan, kedai minuman, susu analognya, lemak, minyak, dan emulsi minyak, es untuk dimakan. Nah, berikut ini adalah contoh 13 makanan self declare. Ini adalah kampanye untuk pelaku usaha segera mendeklarasikan halal bagi produknya. Berikut contoh-contohnya seperti kerupuk, makanan manis, tempe tahu berupa produk olahan kedelai, lalu ada telur asin, ada saus tomat, dan masih banyak lagi seperti olahan kue, olahan olahan sayur. Lalu ada 6 jenis produk minuman self declare, yaitu aneka minuman ringan non soda, kopi, teh dan sari kacang, susu dan campuran susu, konsentrat buah dan sayuran, produk jus buah dan sayuran, minuman tradisional dan jamu. Nah, berikut adalah contoh 6 minuman self declare. Ada olahan jus, ada olahan susu, lalu ada produk turunan susu seperti es krim, yogurt, lalu ada minuman tradisional, dan ada sirup. Berikut adalah kopi, minuman coklat, lalu ada produk squash atau minuman soda. Nah,
Setelah itu ada 13 jenis warung makan self declare seperti warung makan Sunda, warung soto ayam atau soto sapi, warung mie bakso atau mie ayam, warung makan gudeg, warung makan pecel, warung makan sate ayam atau kambing, warung makan nasi atau mie goreng, warung makan khas Timur Tengah, warung makan nasi kuning atau nasi uduk, angkringan gerobak, warung makan Indomie atau Warmindo, warung makan Tegal atau warteg, lalu ada yang terakhir warung makan nasi Padang. Selanjutnya, berikut adalah contoh dari 13 rumah makan self-declare, seperti warung Padang, warung masakan Jawa, Lamongan, bakso, mie ayam, angkringan, dan masih banyak lagi nih. Lalu berapa sih lama terbitnya sertifikat halal? Nah, sertifikat halal itu terbit pada 7 sampai 14 hari kerja dalam keadaan normal setelah pengajuan melalui si halal BPC BPJBH. Nah, apa risiko bila produk atau usaha tidak memiliki sertifikat halal? Bila ada pelanggan atau kompetitor memviralkan bahwa produk atau usaha tidak bersertifikat halal, itu berakibat bagi usaha. PPPHEWI siap mendampingi proses sertifikat halal produk Anda secara gratis. Jadi memang kalau usaha belum legal halalnya itu masih pantas diragukan. Nah, maka dari itu para pelaku usaha ini dianjurkan untuk segera menghalalkan produk seperti yang sudah-sudah, karena pelanggan mungkin akan hilang kepercayaan jika pelaku usaha masih ragu dengan kehalalan produk itu sendiri. Nah, maka dari itu untuk semua pelaku usaha mikro kecil segera daftarkan sekarang juga. Terima kasih.